Bab 3553. Mengurung keduanya. Penatuaku, aku menemukannya. Aku yakin ini jimat ledakan. Tetapi tepat ketika penatuaku hampir kehilangan kepercayaan dirinya, kultivator jimat yang memperbaiki mantra spiritual pemanggil paling awal, pengurus Liu, merasa tidak terima, jadi dia menemukan fragmen jimat lain, dan memberinya harapan lagi. Apakah kamu yakin ini jimat ledakan? Mata penatuaku berbinar. Aku yakin, tapi, tunggu. Pengurus Liu mengangguk berat, tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menjadi semakin bingung. Tapi apa? Sepertinya telah disempurnakan oleh Taoist Guwu. Itu sudah rusak parah sebelumnya, dan aku tidak melihatnya dengan jelas. Buset, pergi ke neraka. Mendengar gemuruh tawa di seluruh aula, penatuaku murka dan menendang pengurus Liu hingga jatuh. Apakah bajingan ini datang untuk mempermainkan dirinya? Apakah ini karena kamu pikir tidak cukup untuk membodohi diri sendiri? Teman seiman Dewa Pedang, kamu sangat kuat sehingga kamu tidak meninggalkan petunjuk apapun, tetapi aku memberanikan diri untuk bertanya tentang jimat-jimat ini dari mana berasal. Jangan bilang, ini juga dari Taoist Guwu. Mengambil napas dalam-dalam, penatuaku menjadi tenang. Dia menyuruh pergi pengurus Liu dan yang lainnya, menoleh untuk melihat Eric Qin. Sekarang tampaknya mustahil untuk menangkap Eric Qin menggunakan pegangan jimat ledakan. Namun, meskipun jimat ini tidak ada hubungannya dengan metode ofensif, jika Eric Qin tidak bisa mengatakan alasannya, dia masih bisa menghitungnya sebagai melanggar aturan. Apa hubungan jimat ini denganku? Namun, Eric Qin tidak terjebak sama sekali. Tentu saja, jimat-jimat ini memang tersebar dengan sendirinya. Tujuannya adalah untuk memiliki lapisan pertahanan ekstra. Meskipun dia percaya bahwa jimat ledakan iblis Fu tidak akan meninggalkan bukti apapun, tetapi ledakan jimat-jimat yang tidak berguna ini bersama-sama. Puing-puingnya saja saat dikumpulkan oleh para kultivator ini akan memakan banyak waktu. Dan jika memang ada puing-puing jimat ledakan yang tersembunyi di dalamnya, tidak mudah untuk menemukannya. Sebelumnya kamu ditelan oleh Sepo, dia tidak mungkin menggunakan jimat padamu. Apakah ini bukan milikmu? Penatuaku bertanya sambil mencibir. Ingin menakut-nakuti aku. Eric Qin juga mencibir. Tentu saja dia tidak bisa mengakuinya. Tentu saja itu bukan milikku. Selama pertarunganku dengan Sepo, dia terkena taktik ilusiku, dan kesadarannya menjadi kacau. Banyak orang yang hadir bisa melihat ini. Dan setelah dia menelanku di dunia batin entah kenapa, orang itu mulai berbicara gila dan kemudian membuang banyak jimat seperti orang gila. Mengenai mengapa dia melanggar peraturan dan melemparku keluar dengan jimat yang tidak agresif ini, aku juga tidak tahu. Aku sarankan kamu bertanya padanya. Secara keseluruhan, Eric Qin hanya menolak sepenuhnya, meletakkan semuanya di Sepo. Kamu tahu bahwa Sepo sudah mati, jadi kamu sengaja melemparkan benda-benda ini kepadanya, kan? Konyol, lalu mengapa kamu menyalahkanku untuk hal-hal yang tidak aku lakukan? Eric Qin bertanya balik. Kamu. Bukti tidak ditemukan, dan debat tidak menang. Penatuaku sangat tercekik sehingga dia tidak dapat berbicara, dia tidak dapat terus membantah. Sepo sudah mati, dan dia tidak mungkin membangkitkannya untuk menyangkalnya. Penatuaku, sekarang kamu bisa membuktikan hasil dari pertempuran ini. Reddy Long berdiri dan menyeringai. Belum lagi, dia sangat gugup ketika sekelompok orang itu mencari-cari, tetapi sekarang Reddy Long benar-benar santai. Tidak bisa, singkatnya, ada banyak masalah, hasilnya tidak dapat diumumkan sampai terbukti jelas.
Penatuaku mengerutkan kening. Terserah kamu. Eric Kin menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Orang itu sudah dibunuhnya, dan tas penyimpanan juga telah diambil olehnya, jadi dia tidak peduli pengumuman hasilnya. Reddy Long, ayo pergi. Reddy Long datang untuk mendukung Eric Kin, dan keduanya pergi. Melihat punggung keduanya, ekspresi penatuaku menjadi semakin suram. Untuk membunuh Eric Kin, itu bukan emosi sesaat dirinya atau balas dendam demi Roy Su, tetapi gagasan orang yang benar-benar bertanggung jawab atas panggung berdarah. Penatuaku tidak tahu alasannya, tetapi pihak lain menyerahkannya kepadanya. Pada tahap ini, pertarungan berdarah menderita kerugian besar, Master kalah banyak, dan kehilangan batu roh yang tak terhitung. Yang lebih menjijikkan adalah Eric Kin pergi dengan selamat dari tempat ini. Ini benar-benar tidak dapat diterima olehnya. Kamu tidak bisa pergi. Matanya memancarkan cahaya dingin, dan penatuaku melambaikan tangannya. Formasi cahaya di sekitarnya menyala lagi, seperti dinding. Swing. Lebih dari selusin kultivator istana bayangan turun dari segala arah, mengepung keduanya. Penatuaku, apa yang kamu lakukan? Ekspresi Reddy Long berubah karena terkejut. Teman seiman Dewa Pedang, teman seiman Reddy Long, maafkan aku, untuk menjaga keadilan pertarungan berdarah kami, tidak ada yang bisa meninggalkan tempat ini sampai masalah ini selesai. Kata penatuaku dengan jahat. Kamu terlalu sombong, apakah kamu akan menahan kami di depan semua orang? Reddy Long berkata dengan marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa penatuaku ini akan begitu tak tahu malu, ketika satu rencana tidak berhasil lalu rencana lain dipergunakan. Dia tidak dapat menemukan kesalahan pada jimat, jadi berencana untuk bertindak kasar. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa jika mereka berdua benar-benar sudah ditahan, di wilayah orang lain, bahkan jika mereka terbunuh, ketika dinyatakan bahwa mereka meninggal sendiri karena terluka parah, siapa yang tahu kebenarannya? Reddy Long, apa kamu mencoba melawan? Penatuaku mencibir. Penatuaku melambaikan tangannya, dan 10 kultivator istana bayangan perlahan-lahan mengepung mereka. Mereka menggunakan tali spiritual panjang di tangan mereka, seolah-olah mereka akan mengikat keduanya. Karena sudah benar-benar bermusuhan, Eric Kin dan Reddy Long diperlakukan sepenuhnya sebagai tahanan. Penatuaku, apakah kamu berencana untuk bertindak kasar? Tetapi jika kamu melakukannya, bukan aku yang tidak beruntung. Eric Kin saling memandang dengan dingin. Hehe, teman seiman Dewa Pedang, jangan berpura-pura marah. Apakah kamu akan bekerja sama dengan kami dengan patuh, atau aku harus memaksa kamu untuk bekerja sama? Kamu tidak memiliki pilihan ketiga. Penatuaku tersenyum meremehkan. Apa aku takut padamu? Eric Kin, seorang kultivator setengah lumpuh, ditambah Reddy Long yang pecundang, ingin menakuti dirinya. Apakah mereka pikir dia akan ketakutan? Masalah ini terkait dengan reputasi panggung berdarah kami, tidak ada ruang untuk tawar-menawar, serang. Teman seiman Kin, penatuaku ini bertekad untuk membunuh kita. Aku akan melindungimu, kamu coba melarikan diri. Reddy Long berdiri di depan Eric Kin dan menggertakkan giginya. Dia berniat mengorbankan dirinya untuk melindungi Eric Kin. Jangan tidak sabar, karena dia ingin bertarung, maka kamu dan aku tidak perlu melakukan apa-apa, hanya berdiri dan menonton pertunjukan. Siapa tahu, Eric Kin tersenyum kecil, memegang bahu Reddy Long, tetapi mundur beberapa langkah. Apa? Reddy Long sedikit tidak bisa dijelaskan. Pihak lain akan menangkap kita dan memasukkan kita ke penjara. Jika kita tidak melawan, drama apa yang bisa kita tonton?
Tepat ketika Lady Long dalam keadaan linglung. Teman seiman Dewa Pedang, aku di sini untuk membantu kamu. Ledakan. Di luar pertarungan berdarah, tiba-tiba meledak energi hitam tebal. Napas ini seperti kolom, dan terbang keluar seperti naga hitam, dan langsung menghantam tirai cahaya formasi. Kemudian, dengan teriakan aneh, seorang pria berjubah hitam dan mengenakan topeng aneh bergegas menuju formasi. Energi hitam ini tidak tahu harta karun apa, setelah bertemu dengan tirai tipis, justru merusak formasi yang agak hampir dihancurkan oleh Eric Kin dengan tebasan Raja Abadi. Kemudian si jubah hitam masuk. Bersambung.